hari ini. Oke, lanjut. Ini perkenalan kita sudah tahu dan kita langsung saja. Kemarin saya terakhir memberikan tentang digital marketing gitu. Kita bikin kasih materi tentang digital marketing. Marketing ini kan luas sekali artiannya. Kemudian kalau kita bahas satu persatu pun nggak bakal cukup waktu sejam gitu. Pasti butuh waktu lama, bisa berbulan-bulan bahkan bertahun kalau ingin menguasai semua digital marketing. Nah, sekarang saya akan sampaikan dalam waktu singkat, tapi saya ambil intinya saja dan ini sangat-sangat ilmunya sangat daging ya teman-teman, karena jika teman-teman praktekkan ini sangat work banget karena banyak teman-teman yang sudah ikut kelas TikTok, semuanya ngikutin dan alhasil saya pun juga ikut kelas TikTok waktu itu karena saya diundang juga di apa namanya di TikTok for Business waktu itu diundang untuk bagaimana kita memanfaatkan aplikasi ini dan juga bagaimana kita bisa terus bikin konten-konten yang bagus gitu. Nah, teman-teman semua udah tahu pasti nggak usah saya jelasin TikTok itu apa ya. Di sini ada nggak yang belum punya ini apa aplikasi TikTok. Karena saya takutnya saya ngajarin TikTok tapi teman-teman nggak punya platformnya gitu. Kayaknya ada deh. Indah Bang. Ya, Indah. Mungkin Indah mulai dari sekarang coba hapus dulu sebentar ya. Mungkin memorinya penuh ya. Mmm, Hapus dulu sebentar karena kita iya. belajar di TikTok. Karena kenapa saya pilih TikTok dibandingkan Instagram? Karena TikTok itu sendirilah yang siapapun kita ya, siapapun teman-teman itu bisa jadi something di sana gitu. Karena kalau di Instagram itu algoritmanya beda dengan si TikTok. Kalau si Instagram itu berdasarkan apa namanya followers kita itu berapa, kemudian juga mereka akan memposting video-video atau konten kita itu hanya kepada 10%. Jadi misalnya followers kita itu ada 1.000, dia akan nge-share 10% doang, 1.000 itu cuma 100 orang, dan 100 orang pun belum tentu suka dengan konten kita gitu. Jadi beda dengan aplikasi TikTok. Dan inilah yang membuat TikTok menjadi aplikasi nomor satu, ya, nomor satu download terbanyak, bahkan udah ngalahin Instagram, ngalahin Facebook, ngalahin YouTube, dan semua aplikasi ngikutin TikTok. Teman-teman nggak percaya, lihat Instagram, sekarang sudah ada Instagram Reels. Itu hampir mirip dengan TikTok. Kemudian YouTube juga bikin YouTube Short. Itu juga sama dengan kayak TikTok. Semuanya ngikutin si TikTok, karena TikTok ini bisa bikin diferensiasi yang unik dan bikin orang mau menggunakannya. Dan ini salah satu konsep yang out of the box, karena ya pada zaman sekarang orang lihat-lihat berita pun semuanya lihatnya di TikTok. Bahkan jarang sekali orang lihat berita di stasiun TV gitu. Nah, jadi teman-teman harapannya ya setelah saya kasih ilmu tentang TikTok ya diharapkan download bagaimanapun caranya, teman-teman usahain ya, usahain karena percuma saya kasih tentang TikTok ya teman-teman nggak punya aplikasinya pun ya gimana cara merealisasikannya gitu. Oke, kita lanjut. Eh, ini adalah algoritmanya tadi. Nah, ini saya share tentang algoritmanya si TikTok. Jadi bedanya itu ini banyak ada 5 ya, ada 5 poin. Yang pertama itu exposure didasarkan pada kinerja setiap video. Jadi maksudnya adalah si TikTok ini punya apa ya, punya bagian-bagian poin-poin yang bisa bikin video itu tersebar ke banyak orang gitu. Ya salah satunya adalah konten kita itu tentang apa. Jadi menggunakan niche dia. Jadi kalau misalnya saya lebih banyak membuat konten tentang motivasi dan bisnis gitu. Jadi video saya itu akan di-share kepada orang-orang yang suka dengan konten motivasi dan bisnis. Jadi teman-teman bisa buktikan di TikTok saya gak ada konten-konten mungkin ya yang berbeda dengan bidang yang saya sukai. Kebanyakan adalah tentang quotes-quotes, tentang pendidikan, tentang bisnis, tentang motivasi gitu. Dan coba buka HP-nya teman satu lagi pasti yang keluar beda juga. Ada yang mungkin keluarnya otomotif, ada yang mungkin keluarnya tentang kesehatan, tentang makan-makan, tentang traveling, dan setiap TikTok orang itu beda-beda loh kontennya yang keluar. Jadi si TikTok ini punya exposure-nya masing-masing gitu, sesuai dengan konten kita. Jadi
tepat dengan audiensnya gitu. Kemudian yang kedua adalah poinnya, si TikTok ini memperhitungkan beberapa indikator. Ya salah satunya tadi adalah share, kemudian like, kemudian juga komen, kemudian juga views-nya, kemudian juga ada satu algoritma yang memperhitungkan durasi jam. Berapa lama si konten kita ini ditonton oleh si audiens. Misal kita bikin konten yang 1 menit. Nah, ketika durasi itu semakin panjang, semakin banyak orang nonton, mungkin dia nonton berkali-kali sampai 10 kali, jadi kan hitungannya 10 menit gitu ya. Jadi hitungan 10 menit semakin banyak itu poinnya semakin tinggi dan akhirnya video kita itu akan disebarluaskan oleh orang banyak gitu. Akan sebar sampai yang namanya viral. Nah, kemudian yang ketiga adalah dia berbasis geolokasi. Salah satunya ketika kita posting, misal saya sedang berada di Kota Bekasi. Nah, saya bikin TikTok konten itu di Kota Bekasi dan konten kita itu yang pertama kali disebarluaskan itu kepada orang-orang yang di wilayah kita. Jadi dia nggak langsung terbang ke Aceh, ke Padang, ke Papua, nggak. Jadi konten kita itu di Bekasi dulu. Ketika konten kita itu disebarkan sesuai dengan geolokasi, nanti ketika dia menarik nih video, kemudian ditonton orang banyak di kota kita, di lokasi kita, dia akan menyebar sampai ke seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, global gitu. Dan saya sendiri pun saya lihat di Insight banyak orang-orang luar negeri yang nonton, mulai dari Thailand, Malaysia, Singapura. Ya, saya lihat insight-nya banyak sekali yang sampai ke luar negeri konten-konten saya. Jadi konten kita itu nggak hanya di satu lokasi saja kalau konten kita itu menarik. Nah, kemudian poin keempat adalah si TikTok ini dia identik dengan menggunakan sound ya, sound-sound yang lagi viral. Jadi teman-teman pasti yang hobi bikin jedak-jeduk gitu, bikin jedak-jeduk, pasti ya pakai sound-sound yang lagi viral gitu. Dan kalau teman-teman ikut menggunakan sound tersebut, dia akan ikut terbantu performa dari video kita gitu. Kemudian juga hashtag juga, karena di si TikTok ini juga memperhitungkan itu ketika kita menggunakan hashtag-hashtag yang lagi trending, kemudian juga hashtag itu sesuai dengan video kita, ya sesuai dengan video kita, dia akan menyebarkan juga ke banyak orang. Nah yang terakhir adalah nih teman-teman harus perhatikan, harus baca ini si TikTok ini video kita itu bisa meledak viral, bisa meledak FYP. Ya bahkan video-video kita yang udah lama kita bikin. Dan contohnya saya pengalaman waktu itu video saya yang udah saya bikin udah lama sekali itu, udah 3 bulan yang lalu ya, itu malah viralnya sekarang loh. Anehnya gitu. Nah itulah yang membuat kelebihan si TikTok ini. Jadi kita sebagai seorang pemula, sebagai seorang content creator yang baru bikin konten, jadi jangan takut video kita itu nggak ditonton orang, karena kita nggak tahu nih kapan video kita itu akan viral. Jadi akan indah pada masa waktunya lah gitu. Jadi jangan khawatir bagi teman-teman yang, waduh, saya like-nya cuma 1 orang nih, yang nonton cuma 2 orang. Jadi jangan berharap terhadap views-nya dulu. Tapi kalau kita sebagai pemula kita harus fokus terhadap kontennya. Apakah konten ini bermanfaat buat orang? Apakah konten ini mungkin mengandung pro kontra ya? Karena kebanyakan di TikTok itu viral yang mengandung pro kontra, yang mengandung drama, yang mengandung ini yang drama-drama lah banyak di sana. Nah itu ya sebenarnya sih balik lagi ke netizen ya. Netizen Indonesia itu banyak yang suka konten-konten yang lebih banyak masalahnya gitu. Jadi suka ngejulitin, juga suka komentarin gitu. Jadi ya nggak salah banyak konten-konten yang viral itu dari konten-konten yang aneh-aneh gitu. Tapi jangan sampai kita sebagai anak muda generasi emas berkarya ya, jangan sampai kita ikut-ikutan. Kalau bisa kita fokus saja terhadap konten-konten yang positif. Itu pesan saya. Kita fokus terhadap konten-konten yang bisa memberikan manfaat buat orang. Jadi ketika orang baca konten kita, baca status kita, baca video kita, melihat video kita ya, terus orang tersebut terinspirasi, kemudian orang tersebut ingin berubah, itu rasanya lebih lebih mulia gitu.
daripada kita bikin konten-konten yang punya ini ya, yang punya apa pro kontra. Nah, itu seperti itu ya teman-teman. Kalau kita di sudut sisi content creator. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin lebih ke apa? Lebih ke cari rating, ingin lebih ke cuan gitu ya, pengen lebih ke bisnis, nyari rating dan pengen viral cepat ya bikinlah konten-konten yang out of the box ya gitu. Oke, jadi ini ya algoritmanya, mungkin teman-teman bisa catat di sini dan dipahami. Mungkin di sini teman-teman sudah ada yang paham ya, beberapa orang mungkin sudah juga ada yang jadi content creator. Kemarin ada Fitri Sembiring ya. Nah, Fitri Sembiring itu juga sudah punya apa ya portofolio yang bagus di TikTok-nya dan juga sering bikin konten gitu. Nah, jadi teman-teman yang belum paham boleh dicatat ini algoritmanya TikTok. Ini sebenarnya eh, apa ya? Karena algoritma ini nggak selalu tetap, dia dinamis terus, akan berubah terus sesuai dengan perkembangan zaman. Gitu. Kemudian yang selanjutnya ya teman-teman apa yang harus teman-teman lakukan? Kan kita udah tahu nih algoritmanya itu seperti apa. Kemudian kita udah tahu oh ternyata bedanya si TikTok dengan Instagram dengan Facebook itu oh ini loh kelebihan si TikTok. Nah, selanjutnya kita ingin bikin konten pasti bingung, bikin konten apa gitu. Nah, yang teman-teman harus perhatikan adalah teman-teman harus tahu niche. Nah, niche itu adalah sebuah topik ya, sebuah topik apa yang ingin teman-teman sampaikan. Nah, ini niche itu adalah bagian spesifik dari market yang besar di mana customer dengan berbagai macam masalahnya yang sudah teridentifikasi dan atau simpelnya itu adalah sebuah topik. Nah, teman-teman harus pikirin sesuai dengan passion-nya teman-teman, sesuai dengan jati diri teman-teman pengen membangun sebuah konten itu di bidang apa gitu. Kan banyak macam-macam bidang. Jadi jangan sampai kita random orangnya ya. Misalnya besok tentang otomotif, besok lagi tentang kesehatan, besok tentang makanan, beda-beda terus. Jangan sampai itu karena algoritmanya bakalan ngacak dan performa akunnya bakalan sangat-sangat jelek gitu. Kalau bisa fokus di satu niche gitu. Oke, paham ya teman-teman harus mencari niche-nya dulu. Nah, ini gimana Bang cara mencari formulanya, cara menentukan niche itu. Nah, ini ada 4 formula, 4 poin yang harus teman-teman cari sendiri. Yang pertama adalah industri. Industri apa nih yang ingin teman-teman garap atau yang ingin teman-teman kuasai audiensnya. Misalnya industri di bidang kesehatan. Oke, di bidang kesehatan. Kemudian merujuk lagi adalah marketnya. Marketnya siapa sih? Nah, ini lebih nanti detail-detail sampai ke alasannya. Kemudian orang spesifiknya siapa, kemudian alasannya apa. Nah, ini adalah salah satu contoh industri di bidang kesehatan. Dan teman-teman terserah kalau teman-teman lebih hobi di bidang makan atau kuliner ya carilah industrinya tentang kuliner, marketnya siapa, apakah orang-orang yang suka makanan instan marketnya, ataukah orang-orang yang suka makanan kesehatan atau makanan yang bergizi, bisa tinggal ditentukan. Dan nanti dari sini, dari niche ini teman-teman akan banyak keluar ide-ide tentang konten. Jadi hal yang harus teman-teman lakukan adalah pertama cari dulu formulanya, bikin dulu formulanya dan cari niche-nya siapa. Nah kemudian ini ada 4 faktor yang harus teman-teman perhatikan kalau misalnya kita ingin berbisnis di TikTok gitu ya. Nah yang pertama itu teman-teman harus cari produk yang bisa ada peluang untuk berbelanja melalui online. Melalui online, jadi di sana nanti ketika teman-teman udah masuk ke dunia online dan produknya juga belum siap untuk disebarkan secara online, ya jangan. Kalau bisa cari bikin produk yang siap untuk dipasarkan di online gitu. Nah ini faktor yang harus teman-teman perhatikan. Kemudian yang kedua adalah passion dan masalah di audience need. Nah kembali lagi di formula tadi ya, teman-teman harus tahu nih niche siapa, marketnya apa, dan alasannya seperti apa. Dan teman-teman harus tahu masalahnya itu di mana dan kitalah sebagai content creator yang memecahkan masalah tersebut. Sama itu seperti halnya kita sebagai seorang penjual atau sales. Jadi sebenarnya kalau seorang sales itu adalah tugas yang mulia karena dia memecahkan suatu masalah. Misal si customer butuh customer masalahnya lagi lapar. Nah, kita sebagai penjual makanan ya kita pecahkan masalahnya dengan memberikan makanan. Nah, begitu juga dengan content creator. Kalau
audiensnya, niche-nya berada di bidang kesehatan, nah kita akan memberikan edukasi-edukasi tentang kesehatan. Misalnya masalahnya di apa, di kulit, ya. Berarti kita sebagai content creator, kita kasih sebuah solusi mengenai bagaimana cara merawat kulit, cara biar kulit itu tetap bersih dan segala macam lah. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah pastikan juga ini salah satu contohnya bisa menggunakan fitur affiliate atau dropship. Nah, ini maksudnya adalah ketika teman-teman membuat produk tersebut menjadi online. Nah, di zaman sekarang ini sudah banyak macam-macam bisnis, yaitu termasuk salah satunya ada reseller, affiliate, atau dropship. Jadi kita berbagi peluang di sana, berbagi kue lah ibaratnya untuk teman-teman yang ingin ikut jualan. Jadi pastikan produk teman-teman itu bisa dijualkan kembali oleh orang. Ya contohnya dengan sistem affiliate atau dropship. Oke, seperti itu. Dan yang terakhir adalah topiknya harus menarik. Kenapa harus menarik ya? Karena daripada teman-teman langsung jual, ya, langsung jual produk dengan secara langsung kayak hard selling, misalnya teman-teman di video itu jualan roti gitu, terus bikin kontennya, ayo beli roti ini enak. Gitu. Itu sangat-sangat nggak kreatif gitu, itu udah biasa. Jadi pastikan cari topik-topik menarik, ya, topik-topik ya yang bikin orang penasaran dan itu menjadi nilai jual teman-teman. Nah, ini salah satunya adalah daripada kamu langsung jual produkmu, lebih baik kamu bikin konten dan orang menontonnya. Jadi fokus dulu bikin konten, ya. Bikinlah sebuah wadah dulu kolamnya, kumpulin orang-orang yang sesuai dengan needs teman-teman itu untuk nonton. Kemudian akhirnya mereka percaya dengan kita. Ketika kita, wah, si misalnya si Vidi nih sudah bikin konten ini, akhirnya saya terpecahkan masalah saya, kemudian saya juga terinspirasi, saya juga termotivasi. Nah, ketika itu udah dilalui, next level adalah mereka akan tahu expertise kamu seperti apa. Dan expertise ini adalah keahlian ya. Dia tahu keahlian kita itu seperti apa. Dan orang-orang ketika bikin konten dan orang udah percaya dan mereka akan lebih tahu, oh si Vidi ini lebih jago di bidang marketing atau sales gitu. Nah, itu contohnya. Dan yang terakhir adalah ini titik closing-nya. Yang tadi saya bilang kemarin itu mengenai digital marketing adalah mereka ketika kita bikin konten, tujuannya adalah mereka beli produk kita. Mereka mau membeli apa yang kita tawarkan. Nah, ini jangan teman-teman lupakan. Ketika konten kita udah bikin, ternyata ya tujuannya nggak dapet gitu. Tujuannya sebenarnya adalah kan jualan sebenarnya kalau di bidang bisnis ya. Content creator pun juga jualan. Jual apa? Jual portofolio kita, jual keahlian kita, jual kemampuan kita. Sehingga orang-orang melihat konten kita itu punya ya expertise sendiri gitu. Jadi semuanya itu adalah balik lagi tujuannya adalah jualan. Jadi jualan ini nggak hanya soal produk ya teman, nggak hanya soal produk atau jasa, tapi jual diri juga. Diri ini maksudnya jual ide kita, jual kemampuan kita di depan banyak orang. Itu dia yang teman-teman harus perhatikan. Kemudian next ini dia tadi yang mengenai algoritma. Ini TikTok content flow ya, bukan follow ya. Ini alur si TikTok ini. Jadi dia yang pertama adalah masuk ke sisi post video. Ketika kita nge-post video, kemudian dia otomatis akan nge-push ke viewers kita. Kemana? Yaitu ke orang-orang yang terdekat, yang berbasis geolokasi tadi. Kemudian dia akan mengevaluasi nih konten kita. Alurnya gini ya, dia akan mengevaluasi konten kita, apakah konten kita ini bagus, apakah konten kita ini kreatif dan layak untuk disebarluaskan, menarik, bikin orang penasaran ya. Mereka akan next flow selanjutnya adalah dia akan ngerating berapa poinnya. Jadi di konten kita ini juga ada poin-poinnya teman-teman. Dan mereka akhirnya akan push viewers sebanyak sebanyak mungkin. Nah, ini adalah ada 5 poin. Oke. Teman-teman lihat metrik di sini. Nah, ketika video kita itu di-like orang, itu secara algoritmanya, secara hitungannya kita dapat 1 poin. Kemudian ketika dikomen oleh orang, ya, itu video kita itu dapat 2 poin. Dan yang ketiga adalah ketika di-share orang dapat 3 poin. Yang keempat adalah ketika orang nonton sampai habis atau komplit